Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuarius Christian Wibisono dari Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2018, jurusan Teknik Elektro Konsentrasi Teknik Sistem Tenaga. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan alat yang akan menjadi tugas akhir saya, yaitu yang berjudul pemodelan Smart Tank sistem berbasis solenoid valve dengan sumber energi terbarukan, yaitu solar panel. Oke, pertama-tama saya mau menjelaskan kenapa kok saya mau ngambil project ini, yaitu Smart Tank ikan cupang. Karena pada dasarnya saya hobi memelihara ikan cupang, dan juga saya juga sering mengikutkan ikan cupang saya ke arena kontes. Ikan cupang sendiri wajib hukumnya untuk diganti maksimal 2-3 hari sekali airnya. Jadi nanti alat ini akan secara otomatis mengganti air yang ada pada ikan cupang, dari yang awalnya manual diganti manual menjadi otomatis. Oke, langsung kita lihat saja alatnya. Oke teman-teman, jadi ini alatnya, yaitu Smart Tank-nya. Jadi di sini saya ambil contoh. Jadi tank yang kita gunakan di sini, ini tempat ikan cupangnya. Akuarium yang kita gunakan di sini mempunyai sistem, bahwasanya di sini terdapat lubang, dimana logikanya ketika air ini penuh, ikan mengeluarkan kotoran atau debu yang masuk itu mempunyai massa. Ketika nanti diisi oleh air baru, massa kotoran-kotoran ini akan keluar lewat sela yang terbuka di sini. Jadi terus nanti yang kotoran yang keluar akan keluar ke tank pembuangan. Lalu ini tank pembuangannya. Tank pembuangan nanti akan masuk ke tank filter. Di tank filter nanti akan difilter lagi dari 3 tahap. Sebentar. Nah, pada tank filter di sini terdapat 3 filter. Yang pertama yaitu batu apung. Batu apung berfungsi untuk mengangkat kotoran-kotoran yang secara mikro. Terus di sini ada karang jahe. Karang jahe berfungsi untuk stabilitas pH air, dan di sini ada zerolit berfungsi untuk mengikat kadar garam yang terlalu banyak. Lalu setelah air yang keluar akan secara jernih di sini. Di sini terdapat yang namanya sinar UV yang berfungsi untuk mematikan dan membunuh bakteri. Oke. Setelah difilter, maka air yang bersih akan masuk ke pipa input. Oke, pada kali ini kita akan mempraktekkan, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem kontrolnya alat ini. Oke, yang pertama kita butuhkan di sini ada solar panel 50 WP sebagai sumber untuk merubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Lalu setelah solar panel, di sini masuk ke ada namanya solar charge control. Di sini berfungsi untuk mengontrol sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik. Terus outputnya nanti ke baterai atau aki. Di sini saya menggunakan aki 12 volt kali 500 Ah. Lalu keluarnya aki akan dikontrol untuk masuk ke inverter 300 watt. Penjelasan kenapa saya menggunakan solar panel 50 WP, inverter 300 watt, baterai atau aki, dan solar panel 2 ampere tertera di sini. Yang pertama harus kita lakukan yaitu menentukan beban. Yang pertama yaitu ada pompa air sebesar 60 watt, lampu ultraviolet sebesar 10 watt. Jadi total kebutuhan daya kita yaitu 70 watt. Setelah kita mengetahui kebutuhan daya, maka kita harus menyediakan solar panel yang mampu memproduksi lebih dari 70 watt. Untuk mengantisipasi rugi-rugi daya, maka sebesar 40% kita harus menyediakan solar panel sebesar 70 watt dibagi dalam kurung 100% dikurangi 40%. Jadi harus 117 watt minimal. Setelah itu kita menentukan panel yang akan kita gunakan, yaitu jumlah solar panel sama dengan total daily watt dalam kurung estimasi charging efektif. Di Indonesia sendiri charging efektifnya sekarang yaitu 3 jam, sekitar jam
10 sampai jam 12 karena kan akhir-akhir ini sering mendung dan hujan. Jadi diperoleh 39 watt dari 117 watt dibagi 3 jam 30 WP. Dan dari perhitungan tersebut maka penilaian ini menggunakan solar panel sebesar 50 WP. Agar lebih efektif nilainya kita besarkan lagi. Karena menurut saya kalau kita cari yang 30 atau 40 WP terlalu mepet. Lalu kita menentukan baterai. Energi terbuang karena inverter sebesar 5%, maka baterai yang harus kita miliki harus mampu membackup sebesar 117 watt dibagi 100% dikurangi 5%, yaitu sebesar 123 watt. Usia baterai juga akan cepat rusak apabila kita sering menggunakan baterai hingga benar-benar kosong. Maka dari itu idealnya kita harus menyiapkan 50% dari kapasitas baterai, yang berarti baterai yang kita siapkan kapasitasnya harus 2 kali lebih banyak dari total kebutuhan. Jika kebutuhan kita 123 watt, maka setidaknya baterai yang kita butuhkan yaitu 250 watt. Namun penelitian kali ini menggunakan baterai sebesar 12 volt kali 50 Ah, yaitu sebesar 600 watt. Lalu setelah itu kita menentukan inverter. Pada penelitian kali ini daya yang dikeluarkan sebesar 123 watt. Maka inverter yang dibutuhkan minimal 2 kali jumlah daya yang disuplai, yaitu sebesar 300 watt. Lalu setelah kita menentukan inverter, kita harus menentukan solar charge control. Untuk menentukan solar charge control, maka kita harus melihat spesifikasi panel surya yang kita pakai. Spesifikasi panel surya kali ini yaitu Pmax-nya 50 watt, ISC 2,93 ampere, VMP-nya 18,1 volt, VOC-nya 22,1 volt, dan IMP-nya 2,76 ampere. Yang perlu diperhatikan di sini adalah nilai ISC. ISC adalah short circuit current, yang berarti perhitungan jumlah panel kali ISC. Maka kita membutuhkan solar charge control sebesar 1 kali 2,93, yaitu 2,93 ampere. Namun pada penelitian kali ini kita menggunakan solar charge control sebesar 20 ampere. Oke, setelah itu inverter yang keluar akan masuk ke sistem PLC. PLC di sini saya menggunakan CP1E N30 DRDA. Di sini umumnya 30 input dan output. Nah, setelah itu alat ini dilengkapi oleh MCB yang berfungsi untuk pengaman apabila terjadi tegangan lebih. Lalu output yang keluar dari alat ini masuk ke relay. Kita menggunakan relay sebagai kontaktor magnetik yang berfungsi untuk saklar secara magnetik, jadi lebih aman aja. Jadi apabila terjadi gangguan, hubung singkat atau apa, nanti relaynya yang rusak, bukan PLC-nya. Seperti itu. Lalu outputnya relay kita hubungkan ke solenoid valve yang terpasang pada setiap pipa. Mari kita coba praktekkan. Oke. Di sini ada berbagai macam pas button. Pas button di sini yaitu pas button rak 1, pas button rak 2, pas button rak ketiga, dan ini pas button saluran pembuangan. Di sini ada pas button semi otomatis. Di sini ada ini namanya time control yang analog, yang digital. Jadi otomatisnya di sini menggunakan time control ini. Kita coba dulu yang manual. Yang pertama yaitu pas button rak 1. Kita coba nyalakan. Di sini maka solenoid valve yang pertama akan mengeluarkan membuka, dan pompa juga akan menyala sehingga air masuk ke rak bagian atas atau rak 1. Coba kita matikan. Kita nyalakan yang kedua. Nah, setelah kita nyalakan yang kedua, di sini terlihat juga bahwasanya rak nomor 2 menyala. Coba kita matikan. Lalu kita nyalakan yang ketiga. Nah, di sini juga terlihat bahwasanya rak paling bawah juga menyala. Nah, sebelumnya saya juga sudah menaruh beberapa ikan cupang untuk sebagai eksperimen, dan ternyata di alat ini ikan cupang membuat gelembung. Nah, jika ikan cupang membuat gelembung, artinya ikan itu sudah nyaman di tempat ini. Jadi alat ini sudah siap untuk digunakan. Nah, terus setelah
manual 1 2 3 sudah selesai, kita coba ke rangkaian semi otomatis yang ini ya. Kita coba tekan. Nah, maka rak pertama akan menyala. Di sini saya menggunakan pedoman sekitar 10 sampai 20 detik. Lalu setelah rak satu nyala, rak kedua yang menyala secara otomatis. Lalu rak ketiga menyala secara otomatis. Kita bisa men-setting. Biasanya sih untuk alat ini 2 sampai 5 menit per satu rak. Tapi karena ini hanya video demo, maka saya lakukan dengan cepat agar nggak kelamaan videonya. Lalu di sini kita coba kontrol otomatisnya. Di sini yaitu timer control CN10. Di sini mempunyai waktu hingga 168 jam. Jadi kita bisa setting, misal kita mau nyalakan jam 5 sore. Jadi setiap hari Senin apa setiap 2 hari sekali atau setiap hari jam 5 sore nanti otomatis alat tersebut akan nyala jam 5 sore. Nah, coba kita praktekkan secara manual ya. Gini caranya. Ini kita buka kuncinya dulu, kita tekan manual. Nah, maka rak 1 nyala. Setelah itu rak kedua yang menyala. Lalu setelah itu rak ketiga yang menyala. Nah, kita bisa lihat ya, ikan-ikannya juga tidak mengalami gangguan, berarti alat ini aman untuk kita perjualbelikan. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke saklar keempat, yaitu saklar pembuangan. Fungsinya di sini, apabila tank filter ini kotor, ini saya asumsikan untuk menggantinya setiap 3 atau 1 bulan sekali, 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Apabila di sini sudah terlihat kotor, maka kita tinggal pencet ini. Nah, sebelum pencet ini, kita buka dulu stop keran yang ada di sini. Setelah kita buka, terus kita pencet, maka air yang kotor dalam tank akan keluar ke pipa pembuangan. Nah, nanti pipa pembuangan ini bisa kita alirkan pakai selang ke tempat-tempat pembuangan seperti selokan atau apa seperti itu. Lalu setelah itu kita coba bahas di sini, yaitu relaynya, cara kerja relaynya. Jadi di sini terdapat 5 relay, dimana ini relay solenoid pertama, relay solenoid kedua, ketiga, dan keempat. Di sini relay pompa. Jadi di sini apabila kita tekan saklar rak 1, maka yang menyala adalah relay 1 dan relaynya untuk pompa. Kita matikan dan nyalakan yang kedua. Nah, relay kedua dan pompa yang menyala. Kita matikan. Kita tekan relay yang ketiga, maka relay 3 dan relaynya pompa menyala. Oke, kita tekan relay yang keempat. Nah, relay 4 dan pompa menyala seperti itu. Nah, jadi relay pompa di sini kita menggunakan saklar kontak magnetik untuk melayani relay 4. Jadi ketika ini nyala, relay pompa nyala, ini juga ikut nyala. Seperti itu cara kerjanya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kesimpulan dari alat ini yaitu, yang pertama, alat ini merupakan alat yang baru. Belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang alat ini. Namun pada dasarnya udah ada di toko-toko online yang menjual alat ini secara manual, yaitu menggunakan stop keran saja. Nah, pada penelitian saya kali ini saya memanfaatkan PLC dan solenoid valve untuk membuat secara otomatisnya. Jadi keunggulan di sini tuh apa? Yang pertama, PLC di sini mampu membuat rangkaian bekerja secara bergantian, yaitu rak 1 dulu yang menyala, rak kedua yang menyala, dan yang rak ketiga yang menyala. Fungsinya apa? Ketika kita misalkan mau ada kegiatan atau sibuk, kita nggak sempat nungguin satu-satu, kita tinggal bisa tekan saklar otomatis. Jadi artinya otomatis
membersihkan 1 2 3 secara otomatis tanpa kita tunggu. Sedangkan kalau versi manualnya kan kita harus nunggu dulu 5 menit, dibuka ditutup, dibuka lagi tutup, jadi harus ada yang nunggu. Itu yang versi semi otomatis. Sedangkan yang versi otomatisnya saya buat di sini menggunakan timer yang berfungsi apabila kita pergi keluar kota, kita jalan lagi nggak di rumah selama beberapa hari, ikan itu aman. Jadi secara otomatis dia akan mengganti air sendiri jam 5 sore atau jam 4 sore secara otomatis. Jadi nggak perlu ada yang nungguin, karena setahu saya ikan cupang sendiri harus ganti air secara real time 2 hari sekali atau 3 hari sekali maksimal. Dia lebih baik nggak makan daripada nggak ganti air, karena ketika dia nggak ganti air, ikan cupang akan ekor-ekornya itu bisa rusak, fin root atau bolong-bolong seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya untuk memanfaatkan energi yang terbarukan. Saya Januarius Christian Wibisono dari Universitas Negeri Surabaya. Pamit undur diri dan terima kasih.